Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Al-Fikri, NIM 210538084 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membahas tugas pra-UTS mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Yang pertama yaitu pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta memperoleh kesejahteraan, kenyamanan, serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa barang ataupun jasa. Kemudian, pengertian kelangkaan. Keadaan yang tidak seimbang yang berlaku dalam setiap masyarakat, yaitu keadaan di mana barang dan jasa yang didapat dihasilkan oleh faktor produksi yang tersedia adalah jauh lebih rendah daripada dibutuhkan. Secara sederhana, kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya untuk mencukupi atau memuaskan kebutuhan manusia. Pengertian lain dari kelangkaan adalah suatu kondisi ketika manusia memerlukan sesuatu, maka dibutuhkan usaha atau pengorbanan untuk memperolehnya. Dalam teori ekonomi sumber daya, apapun yang dimiliki dari nol ataupun tidak berharga hingga langka, yang artinya semakin langka, semakin bernilai pula pengorbanan atau harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Selanjutnya, permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang berkaitan. Tiga, tingkat pendapatan. Empat, selera konsumen. Dan lima, ekspektasi atau perkiraan. Kemudian, penawaran. Penawaran adalah harga jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atas produsen. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran adalah: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga sumber produksi. 3. Tingkat produksi. 4. Ekspektasi atau perkiraan. Selanjutnya, hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah yang akan diminta. Kemudian hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Hukum permintaan dan penawaran bersifat saling berkebalikan. Keduanya akan mencapai titik keseimbangan pasar ketika saling bertemu. Itulah yang kemudian disebut sebagai hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Kemudian mekanisme harga. Diartikan bahwa harga-harga bergerak bebas sesuai hukum permintaan dan hukum penawaran. Dalam artian lain, mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output maupun pasar input. Kemudian menggambarkan grafik permintaan dari fungsi permintaan yang sudah diperoleh, yaitu QIDI sama dengan 12 kurang 4P, yang mana P tersebut diukur dengan rupiah dimulai dengan harga 10.000. Jadi untuk mencarinya kita substitusikan P tersebut dengan menggantinya pada harga 10.000. Jadi pada soal berikut saya hanya membuat satuan 1 dapat diperoleh, yaitu pada harga 10.000 jumlah barang yang diminta adalah sebanyak 8, dan pada harga 20.000 jumlah yang diminta sebanyak 4. Pada harga 30.000 jumlah yang diminta adalah 0. Bisa dilihat pada kurva yang sudah tertera, yaitu kurva fungsi permintaan QIDI sama dengan 12 kurang 4P. Selanjutnya yaitu motif konsumen. Motif konsumen merupakan dorongan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Motif konsumen ini terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan, 2 mencari kepuasan, 3 melangsungkan kehidupan, 4 meningkatkan status sosial, 5 diterima di lingkungan tertentu.
Selanjutnya, cara konsumen memaksimalkan tujuannya dengan cara mengalokasikan dananya yang terbatas untuk berbagai jenis barang dan jasa, sehingga realokasi dana tersebut akan meningkatkan total utility yang akan diperoleh atau tingkat kepuasan yang akan diperoleh. Jadi di saat konsumen membelanjakan semua dana yang dimiliki, maka tingkat kepuasan maksimum dapat dicapainya. Kemudian apa saja kendala dalam memaksimalkan tujuan? Yang pertama yaitu salah dalam memilih mutu produk. Jika pemilihan produk itu salah, maka konsumen tidak akan mencapai tujuannya karena produk tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kedua, penetapan harga. Penetapan harga suatu produk tertentu juga menjadi acuan bagi perusahaan dalam proses produksi sehingga bisa ditentukan besaran jumlah barang yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan, dan penetapan harga suatu produk yang terlalu tinggi juga dapat menurunkan minat dari konsumen. Cukup sekian pembahasan mengenai pra-UTS mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.